Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi penjualan alat kesehatan. Di mana untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek oleh dosen pengampu Bapak Khairul Saleh, STM.Com. Langsung saja simak videonya. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu Netsbean. Kita buka Open Project di sini. Nah, ini kita silakan aja. Ini adalah project aplikasi yang sudah saya buat. Saya kasih nama penjualan. Nah, sebelumnya aplikasi penjualan alat kesehatan ini saya buat untuk memudahkan perusahaan melakukan transaksi pembeli dan penjualan alat kesehatan. Nah, aplikasi ini dapat digunakan oleh perusahaan atau toko yang menjual peralatan alat kesehatan kepada rumah sakit, klinik, apotek, maupun konsumen individu. Nah, ini di aplikasi penjualan alat kesehatan ini terdapat beberapa fitur utama yang meliputi, nah di sini ada menu utama dari aplikasi penjualan alat kesehatan yang sudah saya buat. Di sini ada fitur utama file, ada master, ada transaksi, laporan, utility, dan ada help. Nah, sebelumnya mari kita aktifkan terlebih dahulu SAM-PP-nya. Nah, ini sudah aktif. Fungsinya ini untuk mengakses, menghubungkan ke database-nya. Dan saya sudah membuat database dengan nama penjualan serta ada 5 tabel. Ada tabel barang, tabel beli, tabel jual, tabel login, dan tabel supplier. Langsung saja kita lihat apa aja fiturnya. Nah, ini saya buat seperti ini dulu. Oke, di file ini exit, ini untuk mengeluarkan. Keluar dari aplikasi ini. Kemudian di master ada barang, ada supplier. Nah, kita lihat. Nah, ini barang. Jadi ketika kita buka fitur master ini, kita akan ada 2 tampilan. Ada barang, ada supplier. Nah, from barangnya itu ini dia. Nah, ini adalah untuk data barang, penginputan data barang baru. Di sini ada beberapa fieldnya, ada kode barang, ada nama barang, ada harga beli, harga jual, dan stok. Nah, di sini ada button tambah, simpan, edit, hapus, dan kembali. Di button tambah ini, nih, untuk menambah barang baru. Jadi setelah kita masukkan kode barangnya, nama barang, harga belinya, kemudian kita tambah, kita akan tambah di sini ya. Kemudian untuk simpan, button simpannya ini dia. Setelah kita buat baru, tambah, terus kita klik simpan. Nah, ini dia akan masuk ke database. Data yang sudah kita tambah tadi akan disimpan di database dengan menggunakan koneksi. Ini dia koneksinya. Ya. Tunggu, mana tadi?
Nah, ini untuk koneksi simpan. Nah, ketika kita sudah berhasil mensimpan, di sini akan muncul pesan simpan data berhasil. Seperti itu. Kemudian, untuk button hapus, ini untuk menghapus data yang di sini. Data yang di tabel maupun data yang di database. Nah, ini kita koneksi juga ke database. Nah, dengan nama tabelnya barang. Kita lebih fokus ke kode barangnya. Untuk buttonnya, untuk dikliknya, dia seperti ini. Nah, ini dia. Ketika kita mengklik, ini fungsi button untuk ketika diklik. Nah, ini akan muncul pesan yakin data akan dihapus, terus konfirmasi yes atau no. Kalau dia gagal, dia akan muncul pesan hapus data gagal. Seperti itu. Kemudian, untuk program yang ini, nih, button cari, ini dia. Nah, ini untuk mencari barang yang kita cari gitu. Nah, ini kita tinggal cari aja barangnya, tapi lebih fokus ke kode barang. Jadi kita tuliskan di sini kode barangnya, klik cari, dan nanti di sini akan muncul barang yang kita cari. Kemudian untuk program yang ini tuh untuk ketika di sini kita klik barang. Nah, untuk klik barang ini kan dia akan muncul desain ini ke dalam menu utama, gitu kan. Nah, jadi programnya itu yang ini. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini kalau dia berhasil, dia akan langsung masuk. Ketika gagal mengkoneksikan, dia akan muncul koneksi gagal. Seperti itu. Kemudian kita ke supplier. From supplier. Nah, tampilannya tuh seperti ini desainnya. Ini sama seperti tabel barang. Ini dia. Tabel suppliernya ini. Fungsinya juga sama, tapi di sini hanya beda di nian. Di field. Di field ini ada kode supplier, nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk fungsi button ini sama seperti tabel barang. Nah, ketika dia diklik ini, klik supplier ini akan muncul ini dia, data master suppliernya. Programnya untuk munculnya yang ya kita cari yang ini. Nah, ini. Lalu kemudian kita ke transaksi. Menu transaksi ini ada tabel pembelian dan tabel penjualan. Nah, kita lihat tabel penjualannya, pembelian terlebih dahulu. Beli barang. Nih, ini adalah tabel pembelian barangnya. Di sini kita bisa menginput barang baru dengan mengklik button tambah. Kemudian untuk menyimpan kita klik button simpan, dan batal ini batal untuk menyimpan dan batal untuk tambah gitu. Jadi di sini di tabel beli barang ini fieldnya ada nomor transaksi, kode barang, nama barang, tanggal beli, harga beli, jumlah, dan total harga.
Kemudian kita masuk ke tabel penjualan. Nah, tabel penjualannya ini seperti ini. Nah, di sini kita masukkan data penjualannya. Di sini ada fieldnya nomor transaksi, tanggal transaksi, supplier, kode barang, nama barang, harga jual, jumlah, dan total harga. Nah, di tabel data transaksi penjualan ini, di menu ini, dia akan disuruh mencari kode barang. Gitu. Jadi, kita buat nomor transaksinya, kemudian kode suppliernya nanti dia ketika kita klik ini, dia akan muncul tabel suppliernya. Kita lihat kode programnya. Nah, ini untuk mengkoneksinya, tabel simpan. Nah, koneksi insert ini untuk mengisi simpan ya ke database-nya untuk mengisi ini. Insert into jual values. Nah, ketika berhasil dia akan muncul simpan data berhasil. Kemudian dia bisa ditampil nih, menu tampilnya ini dia terkoneksi juga ke database tabel jual ya. Ini koneksi ke data tabel. Maaf. Kemudian untuk hapus ini dia file-nya. Lalu kita buat di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi di sini. Ketika ini tombol cari supplier. Ini ketika kita klik tombol cari supplier ini, dia akan muncul tabel supplier ini. Jadi kita tinggal mengklik aja gitu. Nah, untuk kodenya itu ini dia. Cari supplier. Nah, kemudian menu yang lain yaitu ada laporan. Di sini ada tabel barang, laporan barang, laporan pembelian, ada laporan penjualan. Laporan barang itu dia seperti ini. Ada cari, ini tinggal kita laporan aja. Ya, setelah kita menginput data, ya kan, dia akan masuk ke laporan barang ini. Dia akan masuk ke laporan data ini. Begitu juga dengan yang laporan pembelian. Yang ini dia. Nah, ketika kita telah melakukan transaksi pembelian barang, dia akan terdata di laporan pembelian. Begitu juga dengan laporan penjualan. Ini ketika kita melakukan penjualan, ini dia akan ada laporan untuk penjualan. Seperti ini. Lalu di utility ini ada data pengguna dan ganti password. Nah, untuk data pengguna ini dia sebagai daftar ini dia. Di sini ada field ID pengguna, username, nama, password, dan hak akses. Ada button tambah, simpan, edit, hapus, dan kembali. Untuk kodenya ini sama, ini dia terkoneksi tapi dia akan masuk ke tabel login. Ini dia. Ketika kita mengisi ini, dia akan masuk ke tabel loginnya. Ini ya. Nah, ketika berhasil disimpan, dia akan muncul simpan pengguna berhasil. Seperti itu.
Kemudian untuk ganti password, ini dia forumnya. Ini pengguna password password lama, password baru, ada button simpan dan ada button batal. Nah, ini dia terkoneksi. Melakukan koneksi ke database penjualan. Kalau berhasil dia koneksi sukses, jika gagal dia hidupkan koneksi database. Seperti itu. Kemudian, nah ini verifikasi button action. Ini untuk memverifikasi. Nah, ini setelah kita melakukan ini, dia akan diverifikasi. Lengkapi dahulu data. Kemudian dia masuk select from login where username. Nah, kita fokus ke username. Kita isi username dan passwordnya. Nah, ini. Kemudian jika dia salah, dia akan muncul password dan username salah. Seperti itu. Kemudian, apalagi ya? Nah, ini menu help. Nah, ini menu help ini tentang aplikasi saja. Ini dia Chrome-nya. Hanya menampilkan tentang aplikasi dari penjualan alat kesehatan ini. Tidak ada search coding-nya. Seperti itu. Lalu untuk help, from help ini, nah ini menu bantuan ya. Di menu bantuan ini kita bisa menanyakan apa saja terkait dengan aplikasi penjualan alat kesehatan ini melalui web WhatsApp dan Gmail ataupun Facebook gitu. Nah, coba kita coba jalankan terlebih dahulu dari menu daftar ya. Ini kita coba. Nah, jadi itulah fitur-fitur utama dari aplikasi penjualan alat kesehatan. Sekarang kita coba menjalankan aplikasinya. Kita mulai dari yang from daftar. Debug file. Saya tunggu sebentar. Nah, ini daftar pengguna ini kita coba tambah baru. Username-nya saya buat di sini misalnya Seprina. Namanya Seprina. Kemudian passwordnya saya buat 123. Aksesnya di sini kan ada 3 tadi seperti sudah saya bilang, ada pemilik, kasir, dan persediaan. Di sini saya sebagai pemilik, kemudian simpan. Nah, ketika simpan dia akan muncul simpan pengguna berhasil. Kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba di login. Mana nih menu loginnya? Menu login. Kita coba debug di menu login. Nah, ini adalah tampilan login aplikasi ketika sudah dijalankan. Kita coba masukkan data pengguna tadi. Saya tadi username Sabrina, passwordnya 123 sebagai pemilik. Oke, login. Nah, setelah login, kita akan diarahkan ke menu utama sebagai pemilik. Nah, jadi sebagai pemilik ini, dia bisa mengakses semua fitur-fiturnya dari fitur data barang, supplier, data transaksi pembelian, penjualan, laporan barang, laporan pembelian penjualan, hingga ke data pengguna ganti password ini juga bisa sebagai pemilik hak aksesnya. Kita coba lihat di barang. Nah, ketika kita mengklik barang, dia akan muncul data master barang. Kita coba tambah. Misalnya
Nama barangnya di sini kita buat infus. Ya. Harga belinya kita misalkan di sini 500.000. Oh, coba kita buat 700.000. Harga jualnya kita buat 1 juta aja. Ini, oke, ini 1, 2, 3, oke. Kemudian kita simpan. Nah, ketika berhasil, dia akan muncul simpan data berhasil. Kemudian oke. Nah, seperti ini. Kemudian, ketika kita ingin mencari, kita masukkan B di sini. B001. Misalnya tadi B004. Kita klik cari. Nah, ini dia. Kemudian, lalu bagaimana dengan ini? Kita hapus. Dia akan muncul konfirmasi. Yakin data akan dihapus? Yes atau no? Kita coba yes. Dapus data sukses. Nah, ini kan nih otomatis di database-nya juga hilang di menu barangnya. Nah, B004-nya udah hapus kan? Jadi sudah dihapus. Seperti itu. Kemudian ini untuk mengedit, ini kita bisa edit. Misal ini mau kita ganti harga belinya. Harga belinya misal kita buat lebih mahal. 600.000. Kita jual misalnya 1 juta. Lalu kita simpan. Edit data berhasil. Nah, ini dia kan setelah diedit. Dan di database-nya juga pasti dia berubah. Seperti ini. Kan? Nah, lalu ini dia untuk tabel barang. Kemudian untuk tabel supplier, kita coba tambah. Misal namanya di sini saya buat siapa ya? Sri. Nomor teleponnya ini saya buat asal-asal aja. Ini. Alamatnya misalnya Jalan Bunga Medan. Misal. Simpan. Simpan data berhasil, kemudian oke. Di sini sama, kita cari S004. Nah, ini dia. Kalau kita ingin menghapus, kita bisa hapus. Yes. Hapus data sukses, oke. Nah, sudah terhapus. Kemudian di transaksi pembelian. Nah, tadi ini saya sudah ada isian tabelnya. Untuk caranya kita bisa beli tambah barang. Kode barangnya ini kita bisa cari. Nah, ini. Misal saya mau buat yang 1. Tanggal belinya tanggal hari ini saja. Kemudian jumlahnya saya mau beli di sini 5. Nah, kita lihat di sini. Jumlah 5 ini kita P01 ya. Di sini 10. Kemudian kita simpan. Nah, otomatis di sini jadi akan bertambah. Ya. Ini kita akan bertambah. Seperti itu. Dan di data barang juga otomatis dia tambah. Nah, 15. Oke, setelah ke pembelian kita ke penjualan. Kita klik tambah. Tanggal transaksi, kita buat tanggal hari ini aja. Supplier kita buat seperti ini. Kode barangnya ini. Nah, jumlah misal ini dia 1 juta. Jumlahnya buat 4.
jual. Kita tinggal lihat dulu. Kode barangnya ini dia punyanya ini 15 ya. Stoknya ada 15. Kita jual 4. Kemudian kita simpan. Simpan data berhasil. Nah, ini kita klik no aja. Nah, ini. Dia berhasil. Tapi karena dia uang pembayarannya belum diisi tadi, jadi dia 0 gitu. Ini kita coba ulang. Salah. Ini supplier Sinta. Ini kode barangnya yang ini. Nah, ini kita jual 5. Tadi kan ini ya, lihat stoknya ini 5. Kode barang B002. Ini saya jual semua. Tunggu. Nah, saya mau buat ini tadi maksudnya. Coba ini kita bisa ya, batal. Ini yakin batalkan transaksi penjualan? Yes. Hapus data sukses. Ini tadi fungsinya. Ini bisa kita hapus. Untuk menambahkan lagi, kita ulang. Ini ya. Tadi ternyata saya lupa masukkan ke iniannya. Ini. Nah, jumlah jualnya saya buat 10. Kemudian uang bayarnya di sini buat 10. Berapa ini? 10 juta. Simpan. Nah, simpan data berhasil. Nah, ini dia akan berhasil dan otomatis di database-nya juga akan berhasil. Kemudian di sini ada laporan barang, ini dia. Ada laporan penjualan, ini dia nih tadi. Setelah kita melakukan penjualan, dia ada laporannya. Dan setelah kita melakukan pembelian, ada laporannya. Nah, seperti itu lah tadi hak akses sebagai pemilik. Coba kita buat sebagai kasir ya. Jadi ini kita daftar dulu sebagai kasir. Nah, tambah username kita buat di sini 1234. Namanya di sini misal Ijal. Passwordnya di sini kita buat 123 juga. Aksesnya di sini saya buat kasir. Simpan. Nah, untuk login kita masuk ke login. Kita masuk username-nya tadi apa tadi ya? 123 4 ya. Passwordnya misal 123. Ini dia sebagai kasir. Nah, di kasir ini hanya bisa mengakses laporan penjualan barang. Nah, ini hanya bisa mengakses ini aja. Dan sebagai itu juga tadi ada, kita coba ulang ya. Kenapa ke close? Maaf ya. Oh my god, tunggu. Ini login aplikasi tadi 1234. Passwordnya 123. Ini sebagai kasir. Login. Nah, ini cuman dia bisa mengakses penjualan barang dan menu help. Ini menu help, ini bisa masuk ke web WhatsApp. Ini enggak ya. Jadi kalau untuk bantuan kita bisa langsung ketanyakan ke India. Ini hanya bisa ganti password. Jadi seperti itu. Ini kita file untuk ini exit gitu.
Kita coba lagi untuk sebagai persediaan. Tadi kan udah sebagai pemilik, sebagai kasir, sekarang ganti sebagai persediaan. Kita buat di sini juga kita cek ini juga, ini 1 2 3 aja. Namanya saya buat di sini Tari. Password di sini 1 2 3 sama. Tapi hak akses di sini persediaan simpan. Oke, ini udah. Kemudian ini di menu login. Tunggu sebentar. Kemudian ini 1 2 3 kita masukkan yang tadi yang sudah kita daftar, login. Nah, di sebagai persediaan ini kita hanya bisa di menu data barang. Bisa menampilkan tabel data barang, tabel supplier, dan pembelian barang. Nah, ini laporan penjualan dia tidak bisa diakses. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah, seperti ini aplikasi penjualan alat. Nah, jadi seperti inilah aplikasi penjualan alat kesehatan yang sudah saya buat. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.